Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf ya agak telat. Kita tunggu beberapa saat lagi, nanti kita mulai setelah ini. Baik, kita mulai ya, supaya tidak kesiangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita bersyukur di hari ini Allah mudahkan kita di pagi yang barokah ini insyaallah bertemu di majelis ini. Mohon maaf ini tidak terjadwal seperti kajian subuh ya, karena memang menyisakan waktu pas saya kosong gitu daripada tidak ada kegiatan. Baik, teman-teman sekalian, kemarin saya share di grup tentang informasi doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita mengalami ujian yang sangat berat. Sebelum ke doa itu, mari kita lihat dalam surah Al-Mulk ayat ke-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Silakan dilihat di surah Al-Mulk juz 29 ayat kedua. Dialah Allah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji, untuk ngetes, untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang memiliki ahsanu amala, yang memiliki amal terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya ujian, hal sulit maupun hal yang ringan itu dua hal yang Allah pergilirkan pada kehidupan kita. Kehidupan dan kematian. Dua hal yang pasti kita jalani hari ini. Kita sekarang berada di fase kehidupan dan tinggal nunggu waktu kita akan ketemu dengan ujian yang berikutnya, yaitu bernama kematian. Tetapi di dalam kehidupan kita sendiri, ujian ini tetap ada. Kenapa ujian ini ada? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya nampak siapakah yang paling baik amalnya. Karena tujuannya adalah untuk menampakkan siapa yang paling baik amalnya, maka yang namanya ujian itu pasti akan dan terus ada. Sampai kapan? Ya sampai kita ketemu dengan kematian. Karena demikianlah tabiat yang Allah letakkan dalam kehidupan kita. Orang itu akan nampak kualitas dirinya disebabkan karena ujian. Ini poin terpentingnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi adanya ujian itu adalah untuk menampakkan kualitas diri kita yang sesungguhnya. Maka siapa yang bisa menjalani ujian itu dengan baik, maka insya Allah dia adalah orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan, dan dia insya Allah keluar dalam keadaan membawa kebaikan yang sempurna. Ada di antara ujian itu yang mengangkat derajat. Dengan ujian itu dia menemukan amal puncak dalam hidupnya, sehingga dia meraih prestasi, diangkat derajat. Ada pula yang mengalami ujian itu endingnya adalah pengguguran dosa, terhapus semua kesalahannya, sehingga puncaknya dia mencapai kedudukan yang tinggi disebabkan dosanya yang terhapuskan karena ujian yang dia alami sepanjang hidupnya itu. Nah, kalau ini diteruskan, bagaimana keadaan orang yang menjalani hari-harinya dengan ujian itu? Ada di antara mereka yang menjalani dengan positif, dengan baik, lalu dia mencapai derajat yang tinggi. Lalu ada pula di antara mereka yang mengalami ujian itu dengan cara yang negatif.
penyikapannya negatif. Akhirnya yang datang bukan lagi kebaikan, yang datang bukan lagi karunia, yang datang justru musibah yang lebih berat rasanya. Nah, untuk menyikapi hal inilah Nabi SAW itu begitu luar biasa, beliau ngajari kita cara menyikapi ujian-ujian yang kita hadapi. Karena memang realnya tidak semua orang itu berproses dengan sangat baik mengalami ujian. Tidak semua orang itu bisa lapang seketika ketika mengalami ujian yang berat. Ketika mendengarkan ucapan orang yang tidak enak misalnya, tidak setiap orang langsung batinnya itu smooth gitu, menghadapinya santai, flat. Tidak semua orang bisa demikian. Nah, karena tidak semua orang bisa menyikapi dengan positif pada saat mengalami ujian, maka di situ perlu kita renungkan apa yang terjadi pada jiwa orang ketika dia menghadapi ujian dengan cara yang negatif. Apakah ada potensi yang sangat buruk? Nah, disinilah nanti kita akan kenal ada konsep dilarangnya kita berputus asa dari rahmat Allah. Berarti ada besar kemungkinan orang yang menjalani masa-masa sulitnya itu salah langkah, dia berada pada amal yang salah. Apa itu? Berputus asa terhadap rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah itu lebih besar resikonya dibandingkan dengan ujian itu sendiri. Orang yang mengalami sakit, lalu sakitnya itu membawa perasaan putus asa, sakitnya ini ujian, putus asanya ini musibah yang lebih besar. Tanpa kita sadari demikian. Jadi ada orang yang mengalami ujian lalu dia muncul sikap yang negatif berupa berperilaku zalim, menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain ini musibah, musibahnya yang awal tadi juga musibah. Akhirnya double, berkali-kali lipat musibah itu terjadi dalam dirinya. Nah, Nabi kemudian mengajari kita sebuah doa. Bentar ya, saya lihat dulu. Hadis ini sahih. Ada dua versi hadis, ada dua jenis doa. Jadi saya ambilkan salah satunya saja. Ketika seseorang itu mengalami ujian, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengajarkan ketika seseorang kana yaqulu indal karbi, seseorang itu ketika mengalami ujian yang berat, hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. Di riwayat yang lain, Nabi SAW mengajarkan doa, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ada dua jenis doa. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, kalimatnya hanya sepenggal begini, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Perhatikan kalimatnya, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Kita bahas di versi yang kedua dulu, versi doanya. Tapi kalimatnya sama kurang lebih prolognya. Hadis ini dari Asma binti Umais. Dia berkata, Nabi SAW mengajariku beberapa kalimat yang aku baca ketika aku mengalami bencana. Aku luha indal karbi. Jadi sama ketika mengalami al-qurb. Al-qurb itu adalah sebuah bencana, situasi, keadaan yang tidak nyaman lalu berkecamuk dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita mengekspresikannya dengan keadaan dua. Satu, kemarahan yang sangat, gelisah. Yang kedua, kesedihan yang sangat. Itu qurb. Jadi sebuah ujian yang kita alami lalu membuat jiwa kita ini bergejolak, menahan amarah, menahan emosi saat mengalami ujian itu. Ini beda dengan ujian misalnya kita sakit, kesandung kakinya lalu berdarah tapi batinnya flat, santai saja, aduh sakit. Itu bukan kategori ini. Tapi doa ini kaitannya dengan sebuah ujian yang menimpa, lalu batin dan pikiran itu kacau balau. Bisa kebayang ya situasinya ya. Misalnya yang membuat kacau balau itu tentang konflik, tentang ujian yang berat, tentang ekonomi, tentang keuangan, kemudian sakit yang berat yang menyebabkan vonis dari dokter, kemudian vonis dokter yang membuat kita tegang, stres misalnya, kemudian konflik dengan orang. Jadi intinya sebuah ujian yang efeknya secara kejiwaan itu menjadi berkumpul rasa marah yang sangat, gelisah, cemas, khawatir, pokoknya jadi satu. Situasi yang menegangkan, genting, situasi yang kritis. Nah itulah situasi doa ini.
Gitu ya. Ini doa ini bukan diucapkan atau bukan dalam situasi yang normal, situasi biasa. Misalnya kayak orang tadi kesandung, kakinya kemudian berdarah, lalu ya biasa saja, tidak ada ekspresi apapun dalam jiwanya selain aduh sakit. Bukan ini. Tapi doa ini situasi kritis, genting, yang menuntut isi pikiran dan batin kita ini menjadi terkuras gitu. Inilah doa yang dibaca. Situasinya kayak begitu. Nah, anehnya doa ini kalimatnya hanya begini. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Kan aneh ya? Dalam situasi yang sangat rumit, ada hal yang seperti mengancam kita berkejaran dengan waktu, membuat kita tegang. Tapi uniknya, kenapa hajat saya kok tidak disebut dalam doa ini ya? Coba perhatikan, renungkan pelan-pelan ya. Kok doa ini tidak menyebut hajat saya ya? Kok di situ tidak menyebut kalimat yang kedua tentang minta tolong juga ada disebut. Misalnya, ya Allah tolonglah saya. Ya Allah tolonglah saya. Kalimat itu kenapa tidak muncul ya? Terus hajat kita tentang sakit kita juga tidak disebut. Bahkan di situ kita hanya mengucapkan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Kita bisa merasakan ya, ada yang unik di doa ini. Baik, teman-teman sekalian, mari kita renungkan, kita selami kalimat ini. Jadi, yang disebutkan dalam doa hadis ini kurang lebih sama. Doa ini adalah untuk situasi yang menegangkan. Apa kira-kira yang terjadi dalam diri seseorang ketika dia berada dalam situasi menegangkan? Ayo kita renungkan dulu pelan-pelan, sehingga kita nanti nemu, oh ini doa ini kayak begini nih. Baik, teman-teman sekalian, orang yang berada dalam situasi menegangkan itu dalam dirinya akan bertempur dua keadaan. Dalam diri kita akan bertempur dua keadaan. Satu, ego. Dua, tentang penghambaan diri. Dalam situasi kritis itu momentum di mana ego akan memuncak dan menguat. Dan itu akan bertolak belakang dengan konsep penghambaan. Jadi ketika orang menghadapi situasi krisis itu betul-betul egonya dominan. Iya, efeknya apa? Kalau ego itu dominan, dia akan mudah sekali terluka, mudah sekali kecewa, dan mudah sekali untuk putus asa. Padahal dia dalam keadaan situasinya menegangkan, dia sangat membutuhkan pertolongan. Kalau situasinya menegangkan, membutuhkan pertolongan, lalu egonya menguat, di situ akan sangat mudah kecewa dan mudah sakit hati. Mari kita buat ilustrasi sederhana untuk memahami konsep ini. Contoh misalnya ya, bulan depan atau 3 bulan lagi lah, 3 bulan lagi kita harus membayar uang tagihan ke teman gitu. 3 bulan lagi ya, 3 bulan lagi. Lalu hari ini kita datang ke sahabat kita yang dia biasa kita tolong gitu. Biasa kita tolong, lalu kita datang ke dia, kita berharap kita dibantu sama dia supaya 3 bulan lagi kita bisa membayar hutang. Kita bilang ke teman ini, saya kan biasa nolong kamu toh, sekarang saya sedang kesulitan ini, bisa nggak saya minta bantuan, 3 bulan lagi saya harus melunasi hutang. Lalu teman ini bilang, wah saya sedang kesulitan juga nih. Coba perhatikan, rasakan perasaannya. Ini orang pertama ya, ini orang pertama, kondisi pertama. Orang yang biasa kita tolong, lalu kita bilang 3 bulan lagi saya harus melunasi hutang. Teman kita ini bilang, wah saya tidak punya uang untuk sekarang, saya tidak bisa bantu. Baik, ini yang pertama, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kita didatangi orang nagih hutang dan dia bilang, mas besok sampean harus bayar hutangnya. Kapan? Besok. Nah, ketika dia bilang besok harus bayar, terlintas di pikiran kita, saya punya teman namanya B. Berlarilah kita ke B tadi, kita bilang ke dia, selama ini saya nolong kamu, selama ini saya bantu kamu. Besok ini saya harus ditagih oleh orang, saya harus membayar hutang saya. Saya minta tolong bantu saya. Orang itu tiba-tiba bilang, wah saya tidak bisa bantu sekarang. Pertanyaan saya, mana yang lebih membuat hati kita kecewa? Kondisi pertama ataukah kondisi kedua? Yang membuat hati langsung terluka, kecewa, kondisi pertama atau kedua?
Kondisi kedualah yang membuat kita mudah sekali kecewa. Kenapa? Karena situasinya mendesak. Besok harus segera dilunasi dan orang ini pernah kita bantu. Jadi kondisi kedua ini yang dimaksud dengan kondisi menegangkan, kondisi kritis. Yang saat semacam ini terjadi, biasanya ego itu memuncak. Nah, dalam situasi inilah doa tadi dibaca. Ya, doa tadi dibaca. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Maknanya ketika kita sedang dalam situasi kritis itu, ego ini memuncak dan di situ justru kecewa itu mudah sekali tumbuh, sakit hati itu mudah sekali muncul, stres itu mudah sekali muncul. Nah, berarti dalam situasi kritis supaya kita tidak mudah kecewa dan sakit hati, ego itu harus diletakkan. Jadi doa qurb ini maksudnya adalah mengajari kita supaya ego itu diletakkan terlebih dahulu di masa kritis. Kayak tadi situasinya, kita minta tolong pada orang, lalu hati ini berharap betul sama orang itu, efeknya apa? Begitu orang ini tidak bisa bantu, kecewa luar biasa. Nah, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita itu demikian. Ego kita itu menghantui diri kita dalam setiap keadaan. Akhirnya, ketika kita berharap pasangan nolong kita, ternyata dia tidak bisa nolong. Sakit hati seketika. Ketika anak kita harapkan minta tolong, bisa membantu, tapi ternyata tidak bisa membantu kita, sakit hati seketika. Ini semua terjadi karena ego itu sedang memuncak. Nah, inilah uniknya doa yang tadi diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat beliau adalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah Tuhanku, aku tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dalam situasi kritis, dalam situasi yang sangat berat, membuat kita panik luar biasa, langkah pertama yang harus kita letakkan adalah ego yang selalu memuncak, letakkan dulu. Sekali lagi, ego yang selalu memuncak, letakkan dulu. Apa ego yang memuncak itu? Keinginan untuk segera terpenuhi. Keinginan untuk segera semuanya selesai. Keinginan untuk segera ditolong oleh banyak orang. Keinginan supaya semua orang lain itu peduli pada saya. Keinginan supaya semua orang itu akhirnya care, ngalah ke saya. Semua harapan terhadap makhluk inilah yang menyebabkan ego itu menguat. Sakit hati seketika. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus geser tuh batinnya. Batin ini tidak boleh lagi bersandar kepada makhluk, bergesernya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi krisis itu, yang harus muncul itu adalah Allah dalam batin kita. Loh, Pak, berarti saya tidak boleh berharap pada mereka sekarang. Kalau situasinya kritis, menegangkan, jangan. Kenapa? Situasi kritis itu kan begini. Dia harus selesai dalam waktu singkat. Kita harus punya kekuatan menghadapinya. Terus jalan keluar harus segera terbuka. Harapan harus segera muncul. Situasi kritis kan begitu. Nah, kalau kita tidak menemukan jalan keluar, apa yang terjadi? Stres. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, kondisi kritis itu maksudnya adalah kita berada dalam puncak kelemahan kita, baik kita sendiri maupun orang lain. Perhatikan poin ini. Garis bawahi poin ini. Kondisi kritis itu adalah kondisi di mana Allah sedang buka mata, telinga, dan hati kita tentang kelemahan kita. Saya ulangi ya, kondisi kritis itu adalah kondisi di mana Allah sedang membukakan selebar-lebarnya di depan mata kita semua kelemahan kita. Itu kondisi kritis. Jadi kondisi kritis itu seolah-olah Allah sedang tampakkan rezekinya tidak bisa dipakai, rezeki kita tidak bisa dipakai, kekuatan kita tidak bisa dipakai, akal kita tidak bisa dipakai. Kondisi kritis itu memaksa kita melihat kenyataan itu. Nah, kalau kondisinya sedemikian, kalau ego itu muncul, maka seketika kita akan sakit hati. Seandainya tidak ada yang menolong misalnya, lalu kita hanya melihat diri sendiri, itu pun juga akan negatif efeknya. Ya Allah, ternyata kemampuan saya tidak bisa dipakai. Ya Allah, ternyata harta saya semua tidak ada gunanya. Ya Allah, ternyata semua kemampuan saya sudah tidak bisa digunakan. Apa efeknya? Putus asa.
Jadi situasi kritis itu memang situasi di mana semua perangkat yang kita miliki itu, mohon maaf, sedang dilemahkan, sedang nonaktif. Maka kalau di saat semacam ini kita bersandar kepada diri sendiri dan bersandar kepada makhluk, otomatis waktu itu kecewalah yang muncul. Ya, kondisi kritis itu membuat hajat semakin menguat, membuat kita semakin berharap kepada sesuatu. Pasti begitu. Nah, kemudian apa efeknya? Ya, kalau semua kekuatan kita sudah tidak bisa dipakai, ya akhirnya kecewa, semakin rapuh, semakin putus asa. Nah, disinilah akhirnya kita diajarkan oleh Nabi kalimat la usyriku bihi syai'an. Aku tidak akan mensekutukan kepada siapapun ya Allah. Jadi maksudnya adalah pada saat mengalami ujian itu bergeserlah hati hanya berharap kepada Allah. Loh, berarti saya diam saja Pak? Ya enggak diam saja. Tapi batin tidak boleh lagi nyantol kepada makhluk. Berarti saya tetap harus ikhtiar, iya, tetapi yakini bahwa ikhtiar ini pun karena bantuan Allah. Berarti saya harus banyak berdoa, iya, karena ini waktu yang paling tepat untuk bergantung kepada Allah. Jadi maksud la usyriku bihi syai'an itu agar hati tidak lagi nyantol kepada makhluk, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa efeknya kalau hati ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman sekalian, bergantungnya hati kepada Allah itu sebab dari turunnya pertolongan. Nah, ini masalahnya. Jadi bergantungnya hati total kepada Allah itu menjadi sebab turunnya pertolongan. Sementara bergantungnya hati kepada makhluk itu menjadi penghalang pertolongan. Itulah sebabnya dalam doa ini Nabi mengajarkan kepada kita, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Gitu ya kronologinya ya. Jadi kenapa akhirnya hati ini disuruh hanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran berikutnya yang agung sekali dalam doa ini, teman-teman sekalian, orang yang mengalami ujian dan di masa krisis itu waktu kritis supaya dia itu, waktu kritis, apakah si hamba ini akan jatuh pada kebaikan ataukah jatuh pada keburukan? Di masa apa? Di masa kritis. Dulu hadis ini masyhur sekali. Ada seorang laki-laki yang dia berkomentar kepada salah satu laki-laki yang dia pemberani banget waktu bertempur, ya, waktu jihad. Sampai para sahabat kemudian bilang, wah ini ahli syurga, ahli syurga. Karena dia bertempurnya dengan sangat berani. Dia menerjang musuh, berkelahi luar biasa dengan para musuh itu. Lalu kemudian dia terkapar jatuh, kemudian dia meninggal di situ. Nah, para sahabat kemudian berkomentar, melihat keberanian luar biasa si hamba ini, wah ini ahli surga. Lalu Nabi bilang, dia ahli neraka. Para sahabat tertegun dengan pernyataan Rasulullah. Lalu mereka berusaha membuktikan. Mereka kemudian mendekati jenazah si laki-laki ini. Ternyata si laki-laki ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, dia terluka parah. Dan dalam kondisi terluka parah itu dia menusukkan belatinya atau pedangnya itu ke dirinya sendiri. Dia ternyata dalam hadis itu disebutkan ketika dia dalam kondisi terluka parah itu, dia tidak sabar dengan sakitnya, lalu kemudian dia menusukkan pedangnya itu ke dirinya sendiri. Dalam situasi kritis itu, orang akan jatuh pada kebaikan dan mendapatkan kebaikan sempurna, atau justru dia jatuh pada keburukan, lalu dia, na'udzubillah, jatuh pada keburukan selamanya. Itu di kapan? Di momentum kritis. Momentum kritis itu situasi yang menegangkan, di mana semua kekuatan dan kemampuan kita tidak bisa dipakai lagi. Nah, kalimat yang diajarkan oleh Nabi dalam situasi kritis itu, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Tidak ada yang kusekutukan, ya Allah. Hanya kepadamu aku berharap. Baik, begitu ya. Jadi ada bahaya besar. Di momentum kritis itu ada bahaya besar yang mengintai. Makanya kita memerlukan taufik, memerlukan rahmat Allah agar di masa kritis itu kita tetap berada dalam kebaikan. Baik, ini doa pertama. Jadi ini menjadi pagar supaya kita tidak jatuh pada kesyirikan, jatuh pada keburukan pada waktu kita mengalami kesulitan. Baik, saya ulangi. Jadi pelajarannya adalah Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Pelajaran berharganya adalah jangan sampai
batin kita ini jatuh pada keburukan yang besar pada saat kita mengalami ujian. Nah, situasi kritis tadi waspadai, karena itu menjadi pintunya syaitan menjatuhkan kita pada keburukan yang besar. 2, perhatikan situasi kritis itu adalah momentum ego itu memuncak. Nah, ketika ego memuncak itulah yang menyebabkan kita jatuh pada keburukan tadi. Putus asa, semakin rapuh, semakin lemah. Baik, lalu kemudian Nabi SAW mengajarkan doa yang redaksinya berbeda pada waktu kita mengalami ujian. Dari Ibnu Abbas, ini beda lagi riwayatnya ya, tapi sama, hadis ini sahih, ada di Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas beliau menyampaikan Nabi SAW ketika mengalami kesulitan yang sangat berat, beliau mengucapkan La ilaha illallah al-azimul halim. Ini penggalan pertamanya, La ilaha illallahul azimul halim. Boleh sambil dihafalkan, La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Allah, yang maha agung dan maha lembut, maha penyantun. Kalimat pertama. Kalimat kedua, La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah yang menguasai arsy yang agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ard. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Rabb yang menguasai langit dan bumi. Yang berikutnya, Rabbul arsyil karim, penguasa arsy yang mulia. Sekali lagi, apakah dalam doa ini ada hajat yang diucapkan? Tidak ada. Apakah ada bentuk kalimat meminta pertolongan dalam doa ini? Tidak ada. Padahal situasinya situasi kritis. Baik. Kalimat pertama yang beliau sampaikan, La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada yang kusembah kecuali hanya Allah, zat yang maha agung, maha penyantun. Maksudnya dengan kalimat ini, pada waktu kita mengalami situasi kritis itu, yang kita harapkan hanyalah Allah saja. Siapa dia? Dialah zat yang maha agung, zat yang maha penyantun. Kalimat ini sebenarnya mewakili bahwa saya ini punya hajat, ya Allah. Ya Allah, saya ini punya kesulitan. Ya Allah, saya ini sedang menghadapi hal yang sangat rumit. Aslinya mewakili kalimat itu. Tetapi kalimat hajat yang kita sampaikan itu tidak terlontar melalui lisan kita. Loh, apakah tidak penting? Penting sebenarnya, tetapi asma Allah itu jauh lebih penting untuk kita sebut pada waktu kita mengalami ujian. Oke ya, ayo garis bawahi poin ini. Jadi pada waktu kita mengalami ujian yang sangat berat, menyebut asma Allah itu lebih penting dibandingkan menyebut hajat kita sendiri. Seolah-olah begitu. Loh, kok dibuat begitu, Pak? Iya, ini konsep penghambaan. Sekali lagi kita ulangi awal tadi ya, di bagian awal. Pada waktu situasi kritis itu akan bertempur dua keadaan. 1 tentang ego, 2 tentang penghambaan. Dalam situasi kritis itu sebenarnya kita sedang didorong oleh Allah SWT untuk sampai pada puncak penghambaan. Gitu ya, kita sedang didorong oleh Allah SWT, diarahkan untuk sampai pada puncak penghambaan. Dan salah satu bentuk penghambaan itu adalah kita menyebut asmanya. La ilaha illallahul azimul halim. Ya Allah, tidak ada yang kusembah kecuali hanya Engkau. Tidak ada tempatku berdoa kecuali hanya kepadamu. Engkaulah zat yang maha agung, yang sempurna keagungannya. Ya Allah, selama ini saya itu minta tolong pada makhlukmu yang saya harapkan dia mampu memberikan hajat saya. Ya Allah, selama ini saya itu berharap kepada makhlukmu yang punya sesuatu, yang saya anggap dia punya sesuatu, yang saya anggap dia punya kemuliaan, yang saya anggap dia punya keagungan. Itu di hati saya selama ini. Hari ini ya Allah, tidak ada yang punya keagungan itu kecuali hanya Engkau. Lalu Al-Halim, yang maha penyantun. Ya Allah, selama ini batin saya itu, kalau saya mengalami ujian, harapan saya itu si fulan yang akan menyantuni saya. Ya Allah, selama ini saya nangis, kalau saya nangis, harapan saya itu si fulan yang akan menyantuni, menolong urusan saya.
Maka mulai hari ini ya Allah, tidak ada yang saya harapkan santunannya kecuali hanya Engkau. Ya Allah, selama ini saya berharap atas kelembutannya seseorang. Hari ini tidak ada lagi yang saya harapkan kecuali kelembutan dan sifat penyantun-Mu. Ini konsep penghambaan. Disinilah ego itu akhirnya runtuh seketika. Dan itu menjadi sebab turunnya pertolongan. Nah, penggalan yang kedua, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha agung, Engkaulah yang memiliki arsy yang agung. Ini untuk menggambarkan keagungannya tadi. Ini situasi penghambaan. Kita ini makhluk hamba yang sangat butuh pertolongan. Letakkan serendah-rendahnya. Lalu kita melihat Allah yang begitu luar biasa keagungannya. Sampai salah satu bentuk keagungan Allah itu adalah Dia yang memiliki arsy yang agung. Tempat singgasana yang tidak pernah disentuh oleh makhluk, oleh kita. Tempat yang begitu mulia, tempat yang begitu Allah agungkan. Rabbul arsyil azim, Dialah pemilik arsy yang agung itu. Kalau Allah memiliki tempat yang begitu mulia, dan kita ini makhluk yang hina, kita ini makhluk yang rendah, makhluk yang sederhana, tentu tidak sulit bagi Allah yang memiliki sempurna keagungannya memberikan pertolongan kepada makhluk yang lemah seperti kita. Seolah-olah, ya Allah, Engkaulah pemilik keagungan yang luar biasa, arsy. Sedangkan aku ini makhluk biasa yang sedang memiliki ujian yang kecil. Jadi batin kita seolah-olah sedang membandingkan antara ujian dan keagungan arsy Allah gitu. Itulah batin kita. Hamba lalu melihat keagungan Allah. Coba bayangkan kalau kita mengalami ujian dengan perasaan begini, apakah masih tersisa kesedihan? Enggak. Apakah masih tersisa kecemasan, khawatir? Enggak. Karena kita sedang melihat keagungan Allah, lalu kita bandingkan dengan ujian kita yang begitu kecil. Apa yang terjadi? Ringan seketika. Batin itu tidak ada kesempatan untuk suudzon sama Allah, tidak ada kesempatan untuk lagi bergantung pada makhluk. Enggak ada lagi. Karena kita sedang membandingkan antara ujian yang ada di dalam dada kita dengan arsy Allah yang agung. Oke, sekarang yang sedang sakit, ayo ditengok sakitnya. Yang sedang mengalami ujian, ayo tengok sakitnya. Lalu bandingkan antara sakit kita dengan arsy Allah yang agung. Kayak gitulah kurang lebih situasi batinnya. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Ayo coba lantunkan kalimat itu pelan-pelan sambil dilihat sakitnya. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Kebayang ya situasi batin yang muncul dari kalimat ini. Nah, penggalan berikutnya, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Tidak ada yang aku sembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Rabbus samawati wal ard. Engkaulah penguasa langit dan bumi. Penguasa langit dan seluruh apa yang ada di langit. Penguasa langit dan seluruh urusan yang ada di langit. Juga Dialah Allah yang menguasai bumi dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dialah Allah yang menguasai bumi dan seluruh urusan yang ada di muka bumi. Kok hajat saya tidak disebut, Pak? Kalau Allah saja yang menguasai langit dan bumi, sekarang bandingkan dengan hajat kita. Hajat kita apakah lebih besar dari seluruh urusan di muka bumi? Tidak. Apakah hajat dan kesulitan kita lebih besar dari semua urusan di langit? Tentu tidak. Nah, sekarang Nabi sedang bandingkan, Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Waktu itu segera ucapkan dalam batin kita, ya Allah, ujian saya ini ternyata kecil ya. Oke ya, begitu rute berpikirnya. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Ya Allah, tidak ada yang kusembah kecuali hanya Engkau. Engkaulah yang menguasai seluruh makhluk dan seluruh urusan di langit dan di bumi. Kira-kira sebesar apa urusan kita? Amat sangat kecil. Kalau Allah saja bisa mengabulkan dan mengurusi urusan semua yang ada di langit dan di muka bumi, maka urusan hajat kita itu terlalu kecil. Sekarang pandanglah langit, pandanglah semua urusan di muka bumi, lalu setelah itu pandanglah urusan kita. Bukankah akhirnya terasa bahwa ujian kita kecil? Lalu setelah itu Nabi ulang lagi kalimat wa rabbul arsyil karim, dan Dialah Rabb yang menguasai arsy yang mulia. Nah,
kita renungkan lagi, ya Allah, kenapa dalam doa ini kok saya tidak ada kesempatan untuk curhat ya? Kok tidak ada kesempatan untuk saya, ya Allah, saya ini dizalimi sama si fulan, ya Allah, sakit saya ini vonisnya stadium 4, stadium akhir. Kok saya tidak dikasih kesempatan ya untuk nyebutkan hajat saya di sini? Kok doa ini hanya Allah saja yang disebut? Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita berdoa, mulai latihan berdoa dengan model begini. Sebenarnya ketika kita menyebut ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang maha memberikan rizki, itu maksudnya sebenarnya kita ini hamba yang sedang berhajat atas rizkinya. Waktu kita menyebut ya Allah ya Halim, ya Allah yang maha penyantun, sebenarnya kita sedang menyebut diri kita ini makhluk yang sedang terluka, yang sedang jatuh terpuruk. Kita sedang membutuhkan uluran tangan untuk diangkat. Kita membutuhkan santunan dari Allah. Lalu kita sebut ya Halim. Jadi ini situasi di mana seorang hamba tidak lagi mampu menyebutkan hajatnya karena begitu berat ujian yang dia alami. Ini situasi hamba yang tidak mampu lagi menggambarkan semua isi hatinya untuk menyebutkan hajat-hajatnya. Yang terlontar dari hati dan lisannya hanya asma Allah yang agung. Situasi batinnya begitu. Inilah yang dibaca oleh Nabi SAW dari yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika beliau sedang menghadapi situasi sulit. Pak, bagaimana cara saya melatih ini? Cara melatihnya persis seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau dalam situasi sulit, beliau kemudian mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Waktu itu beliau di mana? Di dalam perut ikan paus. Kenapa ikan paus itu tidak disebut oleh Nabi Yunus? Kenapa gelapnya di dalam perut ikan paus itu tidak disebut oleh Nabi Yunus? Ini hamba yang begitu halus hatinya, sampai ketika dia harus mengucapkan hajatnya pun dia ganti. Cukup mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Teman-teman sekalian, kalau kita semua sampai pada situasi batin semacam ini, kayaknya ini akan cepat banget diijabah deh. Hari-hari ini kita itu menggebu-gebu untuk menyampaikan hajat kita. Ya Allah, saya kena kanker. Ya Allah, saya terlilit hutang. Ya Allah, saya itu kan yang ada dalam doa kita. Coba perhatikan. Kalau redaksi doa kita begitu, ya Allah, saya ini sakit. Ya Allah, saya ini terlilit hutang. Ya Allah, saya ini dizalimi. Pertanyaan saya, coba renungkan. Sebenarnya yang lebih dominan dalam batin kita itu mengagungkan Allah atau menyebut hajat kita? Ayo deh, jujur sama batin masing-masing deh. Waktu kita bilang, ya Allah, saya ini dizalimi. Saya ini, ya Allah, tolong ya Allah. Waktu kita mengucapkan kalimat itu, sebenarnya yang lebih dominan atau lebih kita inginkan di hati kita itu hajat kita atau pengagungan Allahnya. Kan tanpa sadar kita itu lebih mengedepankan hajat kita, lalu kita melibatkan Allah. Hanya begitu batin kita ini. Nauzubillah ya. Ini sama seperti kita ini punya hajat yang luar biasa, lalu kita minta tolong sama orang. Lalu karena semua orang sudah tidak bisa, hajat kita dominan, lalu kita minta tolong sama Allah. Loh kan berarti yang lebih dominan dalam batin kita itu hanya hajat kita. Tanpa kita sadari itu, ya Allah, begitu apa bahasanya? Adab kita kepada Allah itu kayak jelek banget dalam tanda kutip ya, kayak jelek banget. Ternyata yang lebih penting bagi kita itu ya hajat kita terselesaikan dibandingkan dengan Allahnya untuk kita gitu. Kebayang ya yang saya maksudkan ya, situasi batinnya itu kayak begitu. Betapa hajat kita itu ternyata lebih penting untuk diri kita dibandingkan dengan Allah untuk diri kita gitu.
Betul ya? Itu kan situasi batin kita. Ya akhirnya wajar, maklum. Akhirnya hati kita itu akhirnya resah terus. Akhirnya hajat itu tidak dikabulkan. Kemudian akhirnya ya kita melihat ujian itu semakin rumit tanpa kita sadari, karena ya bagaimanapun yang kita inginkan dia tetap hajat kita. Tanpa kita sadari begitu. Lalu begitu Allah kemudian kabulkan hajat kita, seolah-olah lalu kita bilang, alhamdulillah saya dapat karunia. Yang membuat kita gembira itu dapat karunianya, tapi bukan gembira kepada Allahnya gitu. Allahu Akbar. Kebayang ya kenapa doa Nabi Yunus tadi itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau dalam doa diajarkan oleh Nabi, hajat diri itu tidak disebutkan, la ilaha illallahul azimul halim. Seolah-olah begini, Mas, ente itu punya ujian, punya masalah berat, iya enggak apa-apa. Tapi tidak ada yang lebih agung selain Allah. Kita menganggap ujian kita ini besar dan agung. Jangan lupa, yang besar dan agung itu tetap Allah. Kita menganggap urusan hidup kita itu besar, berat. Iya, tapi urusan tentang Allah itu lebih besar, lebih agung. Kita ini menganggap masalah kita terselesaikan itu penting. Iya, tapi Allah itu lebih penting untuk hadir dalam batin kita. Seolah-olah begitu. Makanya dalam doa ini, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. Hajat kita tidak disebut. Yang kita sebut siapa? Allah. Ini situasi krisis bergeser antara ego dan penghambaan diri. Oke ya. Ini masa kritis untuk menggeser antara ego yang sedang memuncak lalu bergeser menjadi penghambaan diri. Nah, sekarang renungkan dalam batin kita, mana sekarang yang lebih dominan? Hajat kita ataukah Allahnya? Kalau batin kita sudah mulai mengagungkan Allah, nanti kalimat tadi baru pas dalam batin kita. Allah, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah lah Tuhanku. Aku tidak mensekutukan dia dengan sesuatu apapun. Setelah itu ucapkan lagi, la ilaha illallahul azimul halim. Ya Allah, tidak ada yang kusembah kecuali hanya Engkau. Engkau zat yang maha agung, Engkau zat yang maha penyantun. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah, ya Allah, tidak ada kusembah kecuali hanya Engkau. Engkau lah pemilik arsy yang agung. Letakkan, singkirkan hajat-hajat kita, pendam sedalam-dalamnya, lupakan dulu, kunci agar ego itu tidak menguat. Teman-teman sekalian, hajat itu penting, iya. Tapi jangan lupa, Allah itu lebih agung dan lebih penting untuk hadir dalam jiwa kita. Setelah itu, barulah kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, saya sedang sakit. Ya Allah, saya sedang dalam situasi kritis, saya mohon pertolonganmu. Ini kalimat yang muncul setelahnya. Sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau bilang, Rabbi anni masaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, aku sedang tertimpa keburukan. Dan Engkau adalah zat yang maha penyayang, melebihi dari semua penyayang. Kalimatnya indah banget ya. Tapi ini kronologinya itu kayak tadi. Setelah memahami bahwa hajat kita itu harus diletakkan, lalu muncul penghambaan dalam diri, setelah itu baru kita bilang, Rabbi anni masaniyad dhurru. Ya Allah, aku tertimpa keburukan. Ngomong ini nanti setelah ego itu runtuh dulu. Selama ini kita itu ngomongnya sama Allah itu gini, ya Allah, duit saya seret ya Allah, kasih saya uang yang banyak. Ya Allah, anak saya nakal, tunjukin dia ya Allah. Yang kita kedepankan itu hajatnya dulu, bukan penghambaan diri. Maka semakin hari berlalu, semakin resah. Karena ternyata anak belum berubah, rezeki belum bertambah. Pelan-pelan putus asa, sakit hati, menatap Allah lalu dengan perasaan sakit hati, naudzubillah. Yang betul adalah
tundukkan, hancurkan ego kita dulu. Agungkan Allah pada waktu kita mengucapkan doa-doa tadi. Nah, di ujungnya nanti setelah ego kita runtuh, baru kalimatnya, ya Allah, tolonglah saya membutuhkan pertolongan-Mu, karena saya adalah hamba-Mu. Ya Allah, saya membutuhkan santunan-Mu, karena aku ini orang yang fakir, aku ini adalah hamba-Mu. Situasi memintanya itu situasi di mana kita telah menjadi hamba. Bukan seperti seseorang yang berhajat, lalu hajatnya itu penting dan lebih penting dari apapun, sambil dia, na'udzubillah, seperti sedang menodong Allah. Ya Allah, ini hajatku penting, tolong kabulkan, tolong selesaikan. Ini adab yang harus segera runtuh dalam batin kita. Adab tidak baik yang harus segera runtuh. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nanti dicek ya doanya Nabi Ayub alaihissalam. Tapi begitu ya teman-teman sekalian, silahkan direnungkan dua doa ini. Insya Allah kalau ini diamalkan dengan cara pandang ini, kita akan punya kekuatan lebih untuk melangkah. Dan saya husnuzan sekali kalau cara kita berdoa batin kita kayak ini, insya Allah akan cepat banget diijabah. Amin ya rabbal alamin insya Allah. Tapi gitu ya, kita cukupkan, sudah lebih 3 menit. Insya Allah kita ketemu lagi nanti hari Sabtu, tapi di kajian subuh ya, setelah subuh jam 5.30 insya Allah. Nanti di akhir bulan ada sesi terapi bersama, silahkan ikuti di grup informasinya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita. Apakah live ini di save? Ya, kajian duha ini tidak saya hapus, jadi silahkan bisa di share, bisa di simak ulang insya Allah. Disimak ulang pelan-pelan sambil menyendiri begitu, sambil didengarkan pada bagian-bagian potongan yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu perlu sedikit merenung, sendirian dengarkannya. Nanti simak deh. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang banyak. Baik, ketemu lagi nanti hari Sabtu 5:30 atau di akhir bulan di kajian dan terapi bersama insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.